Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 16. Ahas, Raja Yehuda. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami akan sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu, majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu, Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku." Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahas melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu, menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mesbah, tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahas dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahas dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mesbah itu. Lalu mendekatlah raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mesbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Kemudian Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uria, "Bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi, korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja. Lagi korban bakaran dan korban sajian
dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Setelah itu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya demi Raja Asyur, disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-16. Sedikit perenungan melalui pasal ini bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 187 alinea ketiga sampai halaman 188 alinea ketiga. Terang kecil ini menjelaskan jalan penyembahan berhala Ahaz di depan himbauan para nabi yang bersungguh-sungguh semata-mata hanya mempunyai satu akibatnya. Murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran siutan. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 8. Kerajaan itu mengalami suatu kemerosotan yang cepat dan ketenarannya dengan segera dibinasakan oleh tentara yang datang menyerang. Rezim Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem dan mereka mengepung Ahaz. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 16 ayat 5. Sekiranya Ahaz dan kepala-kepala pemerintahan dalam kerajaannya telah berlaku sebagai hamba yang setiawan bagi yang maha tinggi, maka mereka tidak usah merasa takut terhadap persekutuan hebat yang dibentuk untuk melawan mereka. Tetapi pelanggaran yang berulang-ulang telah mengurangi kekuatan mereka. Ditimpa dengan rasa takut yang tak dapat disebutkan terhadap pertimbangan Allah yang tersinggung dan yang mempunyai sifat membalas, hati raja itu dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Terang besar Alkitab Yesaya 7 ayat 2. Dalam kegalutan ini, firman Tuhan datang kepada Yesaya yang menyuruhnya supaya pergi menemui raja itu seraya berkata, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi." Nabi itu memaklumkan bahwa kerajaan Israel dan Aram bersama-sama akan segera berakhir. Jika kamu tidak percaya, katanya menyimpulkan, sungguh kamu tidak teguh jaya. Terang besar Alkitab Yesaya 7
ayat 4-7 dan ayatnya yang ke-9. Kabarkanlah bagi kerajaan Yehuda. Sekiranya Ahaz menerima pekabaran ini sebagai pekabaran dari sorga, tetapi dengan memilih untuk bersandar atas tangan manusia, ia mencari pertolongan dari orang kafir. Dalam keputusasaan, Ahaz mengirim berita kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 16 ayat 7. Permohonan itu disertai dengan hadiah yang banyak dari perbendaharaan istana raja dan dari perbendaharaan rumah Tuhan. Pertolongan yang diminta memang diberikan, dan Raja Ahaz untuk sementara waktu merasa lega, tetapi betapa besar akibatnya bagi Yehuda. Upeti yang dipersembahkan itu membangkitkan keserakahan Asyur, dan bangsa yang curang itu segera mengancam untuk mencaplok dan menghancurkan Yehuda. Ahaz dan rakyatnya yang menderita serangan terganggu oleh rasa takut, jatuh sebulat-bulatnya ke dalam tangan orang-orang Asyur yang kejam. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh sebab pelanggaran yang berkesinambungan. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz gantinya bertobat, malah melanggar semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik karena pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Oleh sebab itu Ahaz berkata, kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 28 ayat 19, 22 dan 23. Ketika raja yang murtad itu sudah mendekati akhir pemerintahannya, ia menyebabkan pintu-pintu rumah Allah ditutup. Upacara-upacara kudus terganggu. Lilin-lilin tidak lagi menyala di depan mezbah. Persembahan-persembahan tidak lagi dibuat demi dosa orang banyak. Bau harum dupa tidak lagi naik ke tempat yang tinggi pada waktu mengadakan korban pagi dan petang. Dengan meninggalkan halaman rumah Allah dan menutup pintunya rapat-rapat, para penduduk kota yang jahat itu dengan berani membangun mezbah-mezbah untuk menyembah dewa-dewa kafir di sudut-sudut jalan di seluruh Yerusalem. Tampaknya kekafiran sudah meraih kemenangan, kuasa-kuasa kegelapan sudah berhasil dengan baik. Tetapi di Yehuda terdapat beberapa orang yang mengandalkan kesetiaan mereka kepada Yehova, yang dengan teguh menolak untuk dihanyutkan ke dalam penyembahan berhala. Adalah kepada hal-hal ini sehingga Yesaya dan Mika serta kawan-kawan mereka memandang dengan penuh harap ketika mereka memeriksa kehancuran yang terjadi selama tahun-tahun terakhir Ahaz. Bait suci mereka sudah tutup, tetapi orang-orang yang setia diberi kepastian, Allah menyertai kami. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus. Terang besar Alkitab Yesaya 8 ayat 10, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Saudara dan saudariku, mengapa Raja Ahaz dapat berubah setia terhadap Allah? Raja Ahaz dapat berubah setia terhadap Allah oleh karena lemahnya atau salahnya didikan yang diberikan kepadanya pada masa mudanya oleh kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, untuk semua orang tua yang hidup di akhir zaman, firman Tuhan datang memberikan terang nasihat bagi kita semua untuk mendidik anak-anak muda kita agar dipersiapkan bagi kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam terang besar Alkitab Amsal 22 ayat 6 dan Amsal 29 ayat 17, terang ini berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun
ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ingatlah, para orang tua, jangan pernah berkompromi dengan dosa atau anak-anak cucu kita yang akan terkena imbasnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.